Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Triviona, NIM 21053043. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu administrasi keuangan dalam pendidikan. Administrasi keuangan dalam pendidikan adalah langkah pengolahan keuangan dalam pendidikan, mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi dalam pendidikan. Selain itu, menurut Mulyono MA, ia berpendapat bahwa administrasi keuangan dalam pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah atau dalam pendidikan, sehingga pendidikan atau kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Di dalam pendidikan, administrasi keuangan, unsur pembiayaannya adalah yaitu hal yang menentukan dalam mekanisme pengangguran. Penentuan biaya sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisien lembaga organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu sumber keuangan dalam pendidikan. Sumber keuangan dalam pendidikan ada 4 sumber yang dikelompokkan. Yang pertama adalah dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah. Dan ini biasanya disebut dalam dana rutin. Yang kedua yaitu dana dari orang tua siswa. Dana ini dikenal dengan istilah iuran komite. Biasanya sumbangan yang harus dibayar orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Yang ketiga yaitu dana dari masyarakat. Dana ini merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Yang terakhir yaitu dana dari alumni. Dana dari alumni ini biasanya digunakan untuk membantu meningkatkan mutu sekolah, misalnya seperti buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengeluaran dalam pendidikan. Jenisnya yaitu dimensi alokasi. Secara garis besar digolongkan ke dalam 2 jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin yang bersifat berulang atau aktivitas lancar, dan pengeluaran kapital atau modal. Modal atau aktivitas tetap. Pengeluaran rutin atau berulang adalah biaya yang digunakan secara berkala dalam suatu masa tertentu, bulanan atau tahunan, seperti gaji guru, gaji pengelola, upah pegawai, pembelian bahan-bahan ATK, biaya pemeliharaan gedung, halaman sekolah, dan dana-dana operasional. Dana yang dipergunakan dalam kegiatan rutin ini memerlukan pengelolaan yang baik, terutama bagi lembaga pendidikan swasta atau tidak terdapat bantuan pemerintah. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah pengelolaan keuangan sekolah. Jadi pengelolaan keuangan sekolah adalah orang yang bertugas untuk mengelola keuangan sekolah. Orang tersebut tidak kita kenal dengan bendahara. Bendahara di sini mempunyai tugas yaitu memegang buku kas umum, memegang buku kas, membantu anggaran, buku bank, buku pajak registrasi SPM, membuat laporan dan arsip laporan keuangan.
Yang kelima, itu proses administrasi keuangan dalam pendidikan. Prosesnya itu yang pertama adalah perencanaan RPS atau RKAS, yaitu perencanaan sekolah atau perencanaan dalam pendidikan adalah suatu proses yang menentukan tindakan untuk menentukan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pemilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah gambaran tentang kegiatan sekolah di mana depan dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Yang terakhir, selanjutnya itu rancangan pengembangan sekolah atau RPS merupakan salah satu tujuan atau wujud manajemen sekolah yang sangat penting yang harus dimiliki sekolah sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. RPS dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang B, mendukung koordinasi antara pelaku sekolah. Yang C, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan, kabupaten, kota, dan antar waktu. Selain itu, pelaksanaan penggunaan pencatatan dana. Di sini pencatatan dana dapat digunakan untuk pendidikan kebudayaan, menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisah tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharaan. Yang ketiga, pelapor dan petanggung jawab. Penerima dan pengeluaran sekolah harus dilaporkan dan ditanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Yang keempat, yang berlaku dan yang terakhir adalah peran guru dalam administrasi keuangan dalam pendidikan. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya. Ini meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Adapun beberapa peran guru dalam administrasi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dan pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dan pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. Yang keenam, membuat laporan tribulan dan bantuan operasional sekolah. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPh. 8, membagikan gaji atau rapel. Dan yang terakhir yaitu menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Sekian penyampaian yaitu tentang administrasi keuangan dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.